Jadi Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi pernah bertemu kepada orang alim, dan orang alim itu alim di bidang ilmu fikih, tapi sayang seribu sayang, orang alim itu mencintai dunia. Orang alim itu lebih senang dan condong serta fokus untuk mencari kehidupan dunia dengan kealimannya. Sehingga Imam Yahya bin Mu'ad menegurnya, "Hei orang alim, hei orang yang pinter berdalil, hei orang yang pinter hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istanamu yang besar-besar itu, istanamu yang banyak-banyak itu, yaitu duniawi, sama seperti istananya kerajaan Romawi. Tidak dinilai keagamaan sama sekali. Rumahmu yang besar-besar itu ya sama seperti kerajaan atau rumahnya Kisra, ya tidak dinilai keagamaan sama sekali, yang di dalamnya hanya isi duniawi. Kita tahu bahwa kerajaan Kisra atau kerajaan Rum, Raja Romawi atau Raja Persia, ini dua kerajaan yang dahulunya termasuk negara yang adidaya, termasuk negara yang adidaya. Artinya negara yang memiliki kekuatan perekonomian luar biasa, kemudian kekuatan militernya juga dahsyat, sangat luar biasa, sehingga dua negara ini sulit sekali untuk ditaklukkan oleh negara-negara lain. Bahkan dua negara ini saling merebutkan kekuasaan antara satu dengan negara yang lain. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dua negara ini terkenal dengan negara, misalnya Kekaisaran Rom, Raja Romawi, ini terkenal dengan negara yang memang sudah maju. Negara yang dari Persia juga yang administrasinya juga sangat mapan sekali. Nah, sehingga di antara dua negara yang sangat maju dengan keilmuan, dengan pendidikan, kemudian dengan militer, pangan, perekonomian dan sak macamnya, di antara dua negara ini ternyata ada negara yang disebut-sebut dengan jahiliyah. Ada satu negara yang disebut dengan jahiliyah. Nah, negara jahiliyah ini termasuk min jazirul Arab, min jaziratil Arab, di jazirah Arab. Ini tepatnya atau pusatnya di Mekah. Maka umat-umatnya atau kaumnya disebut dengan kaum jahiliyah. Artinya apa? Orang-orang yang keterbelakangan mental, tidak mengerti kebaikan. Ini disebut dengan jahiliyah. Orang semua sudah maju, ini masih saja latar belakang pendidikan, latar belakang perekonomian, ini tidak ada peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi dan juga menjadi utusan, Kanjeng Nabi Muhammad ini kemudian membuat diplomator untuk menyampaikan surat-surat bahwa di Mekah ini ada seorang nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu dikirim ke Raja Najasyi, surat itu dikirim ke Raja Persia, surat itu juga dikirim ke Raja Romawi oleh diplomatornya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya yang bernama Diyah bin Khalifah Al-Kalibi untuk mengantar surat Kanjeng Nabi kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius. Namanya Heraklius, kita mengenalnya Hercules. Orang Arab mengenalnya Herkol. Ketika Kanjeng Nabi mengutus diplomator yang bernama Diyah bin Khalifah Al-Kalibi, diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suratnya kepada Heraklius ini. Ternyata Heraklius ini salah satu raja yang juga mengimani nabi-nabi sebelumnya, sehingga keyakinannya adalah keyakinan agama Nasrani, bertuhan walaupun tidak Muslim, meyakini dan mengimani nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa ini diimani oleh Raja Heraklius. Bahkan diceritakan ketika beliau menerima surat dari baginda Nabi Muhammad SAW, surat ini diterima dengan sangat baik dan sangat takzim. Ketika dibukakan dan dibaca, yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, hadza min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hirqala azimir Rum. Ini adalah surat dari Muhammad, hambanya Allah, utusannya Allah, untuk Raja Hercules.
ila Hirqala azimir Rum, raja Romawi, yang isinya salamun manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, amma ba'du fa inni ad'uka ilal Islam, saya mengajak engkau wahai Hercules, wahai Heraklius, untuk memasuk agama Islam. Fa in tawallaita, maka jika engkau tidak mau, katanya, aslim taslam, masuklah engkau Islam, taslam niscaya engkau selamat. Fa in tawallaita, maka jika engkau tidak mau, ai fa in rafatta, maka jika engkau menolak, maka ketahuilah olehmu, fa inna alaika ismul arisin, sesungguhnya engkau akan memikul dosa-dosanya orang-orang kerajaan Romawi, rakyat-rakyat dari Romawi. Ternyata kalau ternyata engkau mau mengikuti agama baginda Nabi Muhammad SAW dengan masuk Islam, ya'tikallahu ajraka marratain, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Saat itu Heraklius ini punya kecondongan hati untuk memilih agama Islam. Akan tetapi oleh menteri-menterinya ini dilarang. Khawatir ketika Heraklius masuk Islam, ini semua umatnya berpindah agama menjadi umat muslim. Tapi Heraklius ini menghargai surat baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kesempatan Heraklius ini atau Hercules ini memanggil menterinya untuk memata-matai di daerah atau di satu pasar, di sana ada ndak orang-orang Arab yang melakukan perdagangan. Ternyata dijumpai rombongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan untuk melakukan perdagangan di sana. Maka saat itulah rombongan Abu Sufyan ini dipanggil untuk menghadap raja yang bernama Hercules ini. Maka ketika menghadap raja, ditanyakan, man aqrabukum ilaihi nasaba, siapa yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai utusannya Allah, orang yang mengaku sebagai nabinya Allah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ana, saya. Ketika ditanya oleh Heraklius, kamu siapa? Saya ini adalah termasuk orang yang dekat nasabnya dengan Muhammad. Muhammad ini anaknya siapa? Apa anaknya raja atau bukan? Lah, dia bukan anaknya raja. Dia nasabnya bagaimana? Zu nasabin. Muhammad punya nasab yang mulia. Kemudian apakah pengikutnya dari orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Bal minal masakin. Yang banyak ikut adalah orang-orang miskin. Bal minal mustad'afin. Orang yang ikut adalah orang-orang yang lemah. Kemudian yang ikut ini semakin banyak, apa kemudian semakin sedikit? Bal yaziduna, bahkan semakin tambah banyak. Ada nggak yang keluar dari agamanya, yang murtad dari agamanya? Lah, tidak ada. Maka ketika bilang seperti itu, heran. Yang namanya Hercules ini heran. Kenapa saya kok bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu? Yang pertama, ketika saya menanyakan dia punya nasab yang mulia atau tidak. Karena para nabi, orang yang mengaku nabi, nasabnya pasti nasab mulia. Dan dia nasabnya mulia sesuai dengan keterangan kamu. Kemudian ketika saya tanya, pengikutnya adalah orang kaya, dari kalangan orang kaya atau kalangan orang miskin. Kamu bilang yang mengikuti adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, para budak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kata Heraklius, yang andaikan orang kaya yang mengikuti ajarannya, niscaya ada udang di balik batu. Ya, dicari kesempatan, dicari manfaatnya untuk kemudian diambil pemanfaatannya dari orang kaya tadi. Hingga akhirnya Heraklius itu mengatakan, fa in kana kama taqulu haqqan, hei Abu Sufyan, kalau ternyata yang kamu ucapkan ini adalah benar, fa sayamliku maudi'a qadamayya hataini, maka yang namanya Muhammad itu akan menguasai ini tempat kerajaanku ini. Saat itu Hercules itu berdiri tepat di hadapan Abu Sufyan, berada di singgasananya. Dia mengatakan, sayamliku fasayamliku maudi'a qadamayya hataini, yang namanya Muhammad itu nanti akan menguasai tempat ini. Nah, maka kemudian dari cerita itu, dari beberapa tahun berikutnya, benar dari beberapa peperangan kerajaan Romawi runtuh di tangan umat Islam. Beda dengan kerajaan Persia. Maka ketika dapat surat ini tidak diagungkan, langsung dirobek. Maka ketika dirobek, yang diplomator ini pulang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suratnya dirobek. Itu Rasulullah langsung berdauh, nanti kerajaan itu akan dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia merobek surat dari saya.
Tak lama dari itu benar yang terjadi, rajanya mati, dikudeta sama anaknya sendiri. Anaknya perempuan, bintai Kisra, anak perempuannya Kisra, kerajaan Kisra. Maka ketika ribut dari kerajaan Kisra itu, keributan itu terdengarlah kepada Rasulullah. Ada orang menyampaikan, ya Rasulullah, di kerajaan Kisra itu yang dilantik adalah anak perempuannya. Maka Rasulullah mengatakan, la yuflihal qaumu wallau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah bahagia sebuah kaum yang memasrahkan urusan kepemerintahannya kepada perempuan. Nah, ini kadang dijadikan dalil politik sama orang, dijadikan dalil politik untuk menghantam para calon-calon wanita, calon-calon wanita untuk menjadi pemimpin. Padahal hadis ini kalau lihat asbabul wurud hadis ini, datangnya hadis ini ditujukan untuk kerajaan kerajaan Persia ini, yang mana yang namanya kerajaan itu kan apa namanya? Semua urusan ditangani oleh satu orang. Sementara negara atau wilayah kita ini kan diurusi banyak orang, sehingga dipilih pemimpin perempuan pun tidak masalah. Ini dari kisah kerajaan Kisra.